Seorang influencer populer bernama Bella tewas ditabrak mobil karena terlalu sibuk menyalami penggemarnya. Pada hari berikutnya scene berganti dengan adegan 5 influencer yang sedang mempromosikan bikini di sebuah air terjun yang berada jauh dari pusat kota. Di antara kelima influencer itu ada seorang gadis bernama Zoe yang baru saja memulai karirnya sebagai model dan baru memiliki 10.000 followers. Influencer Nadia yang melihat Zoe ingin ngobrol dengannya untuk memberikan semangat sebelum giliran pemotretannya, namun ketika agensi Mancelan memanggil Zoe untuk foto bersama, Zoe terburu-buru karena awalnya merasa dia tidak akan dipanggil, sehingga kakinya terkilir. Setelah pemotretan hari pertama itu, kelima influencer disediakan sebuah rumah mewah untuk beristirahat selama 1 malam karena besok paginya mereka akan dijemput untuk pemotretan berikutnya. Tak hanya itu, Nadia juga memberikan Zoe pakaian minim dengan harapan Zoe bisa lebih berbaur dengan influencer lainnya dan tidak mendapatkan intimidasi. Meski pakaian itu terlalu terbuka, Zoe berpura-pura menyukainya dan berjanji akan memakainya setelah mandi. Di malam hari setelah mengenakan pakaian dari Nadia, Zoe diminta untuk memposting penampilan barunya di media sosial, dan dia terpaksa setuju karena dia merasa tak enak untuk menolak. Saat mereka semua sedang ada di ruang tengah, Zoe melihat keempat influencer itu sibuk membalas komentar-komentar dari penggemarnya, sementara Zoe sendiri merasa bingung harus melakukan apa. Tak disangka Zoe mendapat pesan dari sebuah akun berkat postingan terbarunya. Akun itu memiliki foto profil seorang pria yang sedang naik kuda. Zoe yang ingin juga sibuk seperti influencer lainnya akhirnya memutuskan untuk ngobrol dengan akun itu yang mengklaim sebagai salah satu fansnya. Tidak lama kemudian mereka berdua mulai saling mengenal. Akun itu mengirimkan link video yang menunjukkan belalang jantan yang pura-pura mati setelah kawin agar tak dimakan oleh pasangannya. Zoe yang dikenal sebagai kutu buku dan nama akunnya diambil dari kata Protoha sangat menikmati video itu, walaupun Nadia merasa video itu cukup aneh. Di tengah keasyikan mereka ada orang yang mengetuk pintu. Setelah dibuka ternyata yang datang adalah mantan pacar Nadia, Stephen, yang ingin memperbaiki hubungan mereka. Meski Stephen berjanji tak akan like postingan selebgram cantik lainnya, Nadia masih belum mau banyak bicara dan meminta Stephen untuk segera pulang dengan alasan agensi melarang keras pria masuk ke dalam rumah mereka. Setelah mengetahui bahwa keberadaannya bisa diketahui melalui feed Sherlock, Stephen memutuskan untuk pulang, agar menunjukkan bahwa dia telah berubah. Tak lama setelah itu kelima influencer itu menikmati waktu mereka di jacuzzi sambil berfoto bersama. Sydney mengajak semua orang bermain Truth or Dare. Ketika giliran Carla dia memilih tantangan, dia kemudian menantangnya akan memperbolehkan Flanner bernama Trudy menciumnya. Meski Carla hanya memberikan pipinya, Trudy mencoba mencium area lain yang membuat Carla marah dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di satu sisi ketika Zoe yang memilih Juju, Nadia bertanya siapa orang yang disimpan dengan nama jangan diangkat di kontak ponselnya. Dengan jujur Zoe menjawab bahwa kontak itu adalah ayahnya sendiri. Karena pertanyaan itu suasana menjadi sunyi dan Zoe memanfaatkan momen itu untuk curhat tentang masalah keluarganya. Singkat cerita, setelah Nadia pergi, Sydney melihat sebuah mobil data, mengira orang itu adalah kekasih salah satu model lainnya. Sydney langsung mendekat untuk mengusirnya, namun karena masih dalam pengaruh narkoba, Sydney tak menyadari seorang pria bertopeng sudah berada di belakang mobil itu, dan langsung menodong pistol ke arah Sydney agar tidak berteriak. Pria bertopeng bukan menculik Sydney, dia malah menyeretnya ke dalam rumah model dan mengacam Zoe dan Trudy agar mengikuti perintahnya. Sementara itu, Carla yang belum terlihat mencoba keluar lewat pintu belakang, akan tetapi, ternyata si pria bertopeng itu tidak sendiri, dan segera membawa tawanan keempat influencer itu ke ruang tengah. Penjahat bertopeng lainnya yang memiliki wajah dan suara wanita menyadari bahwa masih ada influencer yang belum tertangkap, jadi pria bertopeng itu bergegas mencari di ruangan lain. Tanpa mereka sadari, Nadia telah melihat tindakan mereka lebih dulu dan memilih untuk bersembunyi di ruang ganti sambil membawa ponselnya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan pria bertopeng itu langsung menuju ke sumber suara itu. Ketika membuka pintu ruang ganti, dia tak menemukan Nadia yang sudah merayap ke langit-langit. Namun Nadia terpeleset sehingga pria bertopeng itu memeriksanya lagi dan Nadia kemudian memilih untuk muncul sambil mendorongnya agar bisa melarikan diri. Walaupun berhasil keluar dengan menjepit tangan si pria, Nadia tak bisa melawan. Ketika wanita bertopeng muncul dan mengarahkan pistol ke arahnya, dia berhasil mengumpulkannya bersama influencer lainnya. Setelah semua influencer terkumpul, kedua penjahat itu menjelaskan bahwa mereka tak menginginkan uang dari para influencer, tapi menginginkan uang dari followers mereka melalui link donasi yang telah mereka siapkan dengan rekening luar negeri yang tak bisa dilacak. Kedua penjahat itu berjanji akan membebaskan semuanya.
jika jumlah uang yang terkumpul mencapai target. Untuk memposting donasi palsu itu, wanita bertopeng mengambil semua ponsel para influencer dan membuka semua kunci keamanan melalui fitur pengenalan wajah dari masing-masing pemilik. Setelah mendapatkan akses penuh, kedua penjahat itu segera memposting agar para followersnya berdonasi ke akun mendiang Bella, yaitu influencer yang tewas tertabrak mobil di awal film. Tak lama kemudian uang donasi mulai ditransfer dengan nominal yang beragam, namun mereka merasa masih butuh waktu lama untuk mencapai $1 juta. Ketika kedua penjihat itu sedang berdiskusi, kelima influencer juga berdiskusi mengenai siapa sebenarnya penahan itu. Mereka sempat berpikir bahwa agensi model yang melakukannya, tapi Nadia tak yakin, karena agensi ini adalah agensi yang sudah terkenal di industri permodelan dunia. 2 jam kemudian, karena masih jauh dari target, wanita bertopeng memutuskan untuk memaksa salah satu influencer melakukan live streaming untuk menarik minat followersnya dalam berdonasi, walau awalnya tak ada yang mau. Trudy akhirnya menawarkan diri agar situasi ini cepat berakhir. Dia pun mulai menari, sesuai konten di akun media sosialnya. Namun karena uang yang masuk masih kurang cepat, Carla menawarkan diri untuk menggantikan Trudy yang dinilainya masih pemula. Sebab dibandingkan dengan keempat influencer lain, Carla yang paling banyak follower. Pada awal aksinya, Carla menjalankan instruksi dari wanita bertopeng. Namun tak lama kemudian dia berteriak mencari pertolongan, dan mengungkapkan bahwa dia sedang disandra. Wanita bertopeng itu ternyata telah mengantisipasi hal itu, karena tombol live streaming sengaja belum ditekan. Carla kemudian berusaha merebut kembali ponselnya untuk membuat video bantuan. Tapi sebelum berhasil, wanita bertopeng memukulnya dengan gagang pistol. Kejadian ini menyebabkan kepanikan pada influencer lainnya, termasuk pria bertopeng yang panik setelah menyadari bahwa Carla telah meninggal. Pria bertopeng memutuskan untuk mundur dari aksi ini dan menyarankan untuk melarikan diri meski baru mendapatkan $50.000. Namun wanita bertopeng berusaha membujuknya untuk tetap berusaha mencapai tujuan awal, yaitu mendapatkan $1 juta. Mereka berdua membayangkan akan menikmati kemewahan dengan uang itu, sehingga pria bertopeng itu terbujuk dan memindahkan jasad Carla ke garasi sesuai instruksi wanita bertopeng. Singkat cerita, Stephen baru saja membebaskan tangan Nadia dan kakinya, namun tiba-tiba dia ditembak dari belakang oleh Flip yang satu komplotan dengan 2 penjahat lainnya. Flip memiliki tugas membersihkan lokasi kejadian agar polisi tak mengetahuinya, dan bertugas mengawasi ketiga influencer itu. Ketika Flip sedang membersihkan bekas sidik jari, ketika influencer sepakat agar Zoe yang kakinya tak terikat mengambil pistol yang ada di meja dan memberikannya kepada Nadia yang tangannya tak terikat, namun Flip menyadari ini. Tanpa diduga, Nadia berhasil menembak Annie di perut. Hal ini membuat Thomas semakin marah pada Flip yang telah membuat rencana mereka semakin berantakan. Singkatnya, sementara itu Trudy bersembunyi di dapur. Setelah beberapa tembakan Thomas berhasil menjatuhkan Zoe, di dalam rumah Trudy muncul dan melempar ulekan ke arah Flip membuat Nadia bisa kabur. Namun sayangnya Annie berhasil menghentikannya. Tapi tak diduga Sydney ternyata masih hidup dan langsung mencekik Annie hingga tak bernyawa menggunakan tali. Trudy yang berusaha kabur melalui garasi gagal total karena pintunya tak bisa dibuka, dan Flip berhasil menyerangnya hingga tewas. Ketika Flip kembali ke ruang tengah, dia melihat Thomas terikat, dan Sydney mengacungkan senjata ke arahnya. Meski tembakan Sydney meleset dan pelurunya habis, Flip langsung mengambil senjata yang dia letakkan sebelumnya untuk membunuh Sydney. Thomas yang tahu kalau Nadia bersembunyi di sofa depannya tidak memberitahu Flip. Nadia muncul dan menusuk mata Flip dengan pecahan gelas untuk menghindar dari pistol, tapi sayangnya Flip mengeluarkan pisau lipat dan menusuknya beberapa kali hingga Nadia kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Zoe yang pura-pura mati terbangun, lalu dia pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Setelah tetangga tersebut menolong dan menelepon polisi, Zoe memutuskan untuk kembali ke rumah model untuk memeriksa keadaan yang lain, dan dia menemukan Nadia yang sedang sekarat. Setelah diberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan, Nadia akhirnya tewas karena kehabisan darah. Di saat itu, Flip muncul dan berniat untuk membunuh Zoe, influencer terakhir yang masih hidup. Thomas yang sebenarnya tak setega penjahat lain memberikan pistol milik Flip yang jatuh. Zoe langsung menembaki Flip hingga tewas. Thomas meminta Zoe untuk dilepaskan karena dia telah membantu Zoe menghabisi Flip, dan sengaja tak mengenai tembakannya. Saat Zoe kabur, Zoe bingung dan Thomas mengungkapkan kalau semua itu adalah rencana Annie yang iri pada kesuksesan influencer itu. Zoe mengetahui kalau semua ini terjadi karena dia mengklik link video dari Annie. Dalam keadaan emosional, Zoe pergi ke lorong untuk membunuh Annie, tapi dia tak bisa melakukan apa-apa saat melihat tubuh Annie sudah tak bernyawa.
Tak lama kemudian polisi datang dan mengamankan Thomas yang masih terikat. Saat polisi memeriksa lorong mayat, Ani sudah tak ada dan tanpa diduga Ani ternyata masih hidup dan berhasil kabur. Dan film pun selesai.